kalau kita lihat ketika pemerintah daerah mengelola transportasi publik, fakta yang ada tidak pernah ada yang tumbuh gitu kan. Berarti kita sudah berapa ribu dari pemerintah pusat membantu bis ke daerah-daerah. Harapannya kan dengan misalnya hari ini dibantu 10, dikelola dengan baik, harapannya tahun depan kan jadi 15, jadi 20. Tapi faktanya kan enggak, nyungsep semua. Hiruk-pikuk kendaraan menjadi pemandangan yang lazim di kota Surabaya, Jawa Timur. Apalagi Surabaya menjadi kota jujukan pekerja dari Madura, Sidoarjo, Gresik, dan daerah lainnya. Jumlah kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya sekitar 120.000 hingga 160.000 setiap hari. Sibuknya kota pahlawan ini memerlukan sistem transportasi yang memadai untuk membantu mobilitas warganya. Kemacetan yang muncul dan polusi udara yang dihasilkan tidak akan pernah berkurang jika masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi dan angkutan kota yang ada selama ini. Permasalahan ini yang membuat Kementerian Perhubungan meluncurkan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan atau by the service (BTS). BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Implementasi BTS dengan nama Teman Bus terwujud dalam bus Trans Semanggi Surabaya. Layanan ini diminati warga sejak kemunculannya di awal 2022 karena memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Ya, kalau angkutan umum yang dulu sering berhenti-berhenti dan nunggunya juga agak lama juga. Lah kalau naik bis ini saya merasa nyaman sekali, bersih, dingin. Jadi walaupun di luar itu panas ya, saya tetap merasa nyaman di dalamnya. Kalau ini dengan harga yang masih sangat terjangkau, kita sudah nyaman dan dingin gitu loh. Kehadiran Teman Bus di Surabaya dinilai telah menghemat biaya ongkos perjalanan warga sehari-hari jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang bersifat privat. Lantaran ongkos naik Teman Bus disubsidi oleh Kementerian Perhubungan sesuai amanat Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan. Dengan skema ini diharapkan pelayanan angkutan massal menjadi lebih baik karena pihak operator tidak harus ugal-ugalan mengejar setoran demi bisa menutup biaya operasional. Saya sebelumnya naik kendaraan pribadi, jadi PP, diantar, dijemput, jadi otomatis 4 kali ya. Itu kalau 1 bulan saya bisa 2 juta. Kalau untuk ini PP saya 4.000, jadi 1 bulan itu hanya 100.000. Itu kalau motor sekitar 25-30.000 dari rumah saya ke sana. Kalau naik bis cuma 2.000. Bus Trans Semanggi Surabaya baru mengisi 2 koridor dari 11 koridor yang direncanakan. 1 koridor membentang dari timur ke barat atau dari Kejauhan Putih Tambak ke Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Hutan. Dan 1 koridor lain membentang dari selatan ke utara di sisi timur Surabaya atau dari Gunung Anyar ke Institut Teknologi 10 November dan ke Kenjeran Park. Harapan kami adalah semakin banyaklah koridor-koridor yang bisa dibantu oleh BTS dari pemerintah pusat. Karena dari 11 koridor masih dibantu 2. Ya harapan saya ke depannya bisa nambah 3 atau 4 koridor gitu loh. Tentunya hal tersebut sangat membantu dan masyarakat
tentunya mulai sekarang itu merupakan gaya hidup seperti ya, menggunakan angkutan massal ini, terutama anak-anak muda ini senang sekali. Untuk menikmati layanan teman bus, pengguna cukup menuju halte atau bus stop terdekat. Pengguna pun bisa memantau keberadaan bus melalui aplikasi teman bus. Trans Semanggi Surabaya beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai setengah 11 malam dengan headway 15 sampai 30 menit. Bus Trans Semanggi Surabaya mengoperasikan 15 bus dan 2 bus cadangan. Bus Trans Semanggi Surabaya berkapasitas 51 orang penumpang. Selain tempat duduk untuk penumpang umum, terdapat juga tempat duduk khusus wanita dan prioritas. Bus juga bisa menampung sepeda kayu. Untuk keamanan, bus ini pun dilengkapi dengan berbagai teknologi, seperti kamera pengawas di segala sisi, baik luar maupun dalam, dan sensor untuk mengawasi laju kendaraan maupun aktivitas pengemudi. Kalau bis ini dia melebihi kecepatan 1 km aja dari kecepatan yang ditetapkan oleh Kemenhub, maka di War Room Pusat Kemenhub itu langsung ada warning alert. Dan War Room Kemenhub akan menghubungi operator. Itu driver nomor sekian, bis nomor sekian, drivernya overspeed. Gitu. Terus kemudian collision warning. Jadi kalau bis itu dia berjalan terlalu zigzag, itu ada sensornya. Jadi langsung ketahuan, wah bis ini jalannya nggak benar. TB2 monitor. Selamat siang Pak, bisa agak cepat memperpendek headway dengan unit depannya. Terima kasih, hati-hati Pak. Untuk mendukung layanan teman bus, pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas halte dan bus stop. Ada 67 jumlah halte dan bus stop yang dilewati Trans Semanggi Surabaya. Bagi penumpang yang ingin turun, bisa mengetahui halte selanjutnya di layar informasi. Selain dilewati Trans Semanggi Surabaya, sejumlah halte juga dilewati Surabaya Bus dan angkutan pengumpan bernama Wirawiri yang disediakan pemerintah Kota Surabaya. Untuk halte saya rasa pemerintah kota setiap tahun pasti menambah nih, sekitar 5-10 ditambah. Belum lagi nanti kerjasama dengan pihak swasta ya untuk membangun hal tersebut. Saya rasa sampai saat ini tidak ada kendala dalam proses pembangunan itu. Trans Semanggi Surabaya juga memberikan peluang dengan memperkerjakan sopir angkutan kota konvensional agar tidak dimusuhi angkutan kota yang sudah eksis lebih dulu. Koridor yang tidak dilayani Trans Semanggi Surabaya pun masih tetap dilayani angkutan yang lama. Dalam skema BTS ini, tarif yang dibayar pemerintah kepada operator adalah jumlah kilometer layanan yang ditempuh. Setiap 1 kilometer dihargai Rp23.000. Jika ada pelanggaran seperti pengemudi yang melebihi kecepatan 50 km per jam atau bus yang kotor, kilometer layanan akan dipotong. Untuk itu, dituntut pelayanan yang baik. Harapan saya ke depannya kalau itu headway-nya yang dipercepat. Kalau saya rasa sih armada ditambah, rute juga ditambah ya. Harapan saya sih semoga ada jalur khusus untuk bis ini biar lebih cepat terus gak kejebak macet gitu. Tidak ada transportasi publik itu yang tidak disubsidi. Semua termasuk pasti subsidi. Ya, jadi kita tidak lihat apa yang kita keluarkan terus apa yang kita terima kembali. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menganalisa telah terjadi penurunan kinerja industri angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.
Pembiaran terhadap kondisi ini akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan. Prasyarat sebuah kota mendapat layanan by the service (BTS) adalah kota tersebut termasuk ke dalam kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan metropolitan, dan megapolitan. Kota tersebut juga harus memiliki dokumen perencanaan transportasi seperti rencana umum jaringan trayek, memiliki komitmen dengan dukungan dari legislatif, serta membuat pentahapan strategi dalam pengambil alihan subsidi angkutan perkotaan. Sebab subsidi BTS ini bersifat stimulus. Kalau kita lihat ketika pemerintah daerah mengelola transportasi publik, fakta yang ada tidak pernah ada yang tumbuh gitu kan. Berarti kita sudah berapa ribu dari pemerintah pusat membantu bis ke daerah-daerah. Harapannya kan dengan misalnya hari ini dibantu 10, dikelola dengan baik, harapannya tahun depan kan jadi 15, jadi 20. Tapi faktanya kan enggak, nyungsep semua. Jadi 10 kota itu diharapkan itu hanya menjadi stimulus. Sebagai kota yang sedang berkembang, Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sangat memerlukan sarana transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Kehadiran bus Trans Banyumas dianggap menguntungkan penggunanya. Bus Trans Banyumas memunculkan halte integrasi karena menghubungkan beberapa angkutan yang ada. Di antaranya angkutan kota, angkutan pedesaan, dan Transjateng yang menghubungkan antar kabupaten. Keuntungan kedua mendorong angkutan kota pedesaan hidup lagi karena berperan menjadi feeder atau pengumpan bagi warga yang tidak terjangkau oleh layanan bus Trans Banyumas. Selain itu, keberadaan bus Trans Banyumas menghidupkan aktivitas kota Purwokerto akibat bertambahnya jam operasional angkutan kota dari sebelumnya sampai jam 5 sore, kini menjadi sampai jam 9 malam. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas mengakui belum dapat mewujudkan sarana prasarana terutama untuk halte bus. Karena dari total halte bus yang ada, hanya dapat terpenuhi tidak lebih dari 30%. Tapi baru bisa mendirikan halte kemarin baru 36 melalui dukungan APBD. Sehingga sementara halte yang mesti ada itu kita menggunakan TPB, tempat pemberhentian bis, yang bentuknya adalah marka kotak itu. Padahal prasarana seperti halte dibutuhkan lantaran rata-rata okupansi dari total kapasitas penumpang bus Trans Banyumas mencapai 60% per bulan dari 4 koridor. Hal itu dikarenakan dalam waktu 90 menit penumpang hanya membayar satu kali tarif, yaitu tap-in pertama sebesar Rp3.900 bagi penumpang umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan disabilitas. Oh, bedanya ya banyak ya Pak, dari segi tempat duduk, dari segi fasilitas AC gitu, berbeda sama kota yang biasa gitu. Terus terang saja saya di bis pernah kecopetan Mas, jadi kalau dari segi keamanan sangat baik sekali. Ya, iya, soalnya apa, potongannya 2.000. Soalnya itu sudah lansia, umurnya sudah 71. Namun, ongkos tarif yang dibayarkan penumpang selama ini hanya dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional bus sebesar 30%. Sedangkan sisanya masih disubsidi Kementerian Perhubungan. Ya, hal itu sesuai dengan perjanjian antara pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan bahwa subsidi bagi teman bus di Banyumas akan selesai di akhir tahun 2025. Harapannya di tahun 2026 ini sudah mulai ada kemandirian antara APBD, pusat sudah lepas, tapi ada dukungan APBD dengan dukungan dari nanti biaya operator, iklan dan sebagainya. Kalau sekarang masih dilarang bis itu untuk iklan, tapi ke depan kemungkinan akan bisa untuk beriklan.
Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran BTS sekitar 500 miliar rupiah untuk 10 kota di Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli layanan pergerakan bus dan ongkos tarif penumpang. Melalui stimulus tersebut, Kemenhub berharap Pemda benar-benar dapat dengan mandiri menjalani sistem transportasi BTS ini alias tidak disubsidi lagi setelah 3 tahun dibantu oleh pemerintah pusat. Kita menyiapkan anggaran sebenarnya tiap tahun itu 500 miliar untuk subsidi di 10 kota di PTS itu. Tidak ada transportasi publik itu yang tidak disubsidi. Semua termasuk pasti subsidi. Ya, jadi kita tidak lihat apa yang kita keluarkan terus apa yang kita terima kembali. Program BTS Kementerian Perhubungan memerlukan komitmen Pemda dan mau mengajak partisipasi pihak swasta. Bus Trans Banyumas telah bekerja sama dengan PT Banyumas Raya Transportasi yang merupakan konsorsium dari 12 operator lokal. Selain harus menyiapkan armada bus sebanyak 52 unit, PT Banyumas Raya Transportasi juga harus menyediakan pengemudi yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Baik operator dan pengemudi diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal dan bekerja sesuai standar prosedur operasional. Saya kira untuk fasilitas yang sudah kita siapkan, ini diantaranya adalah ada 6 CCTV, ya, ada di bagian ini belakang, kemudian depan, kemudian dari depan ke depannya atau dari bagian ke belakang juga ada. Kemudian ada sensor passenger counting, jadi kalau ada penumpang masuk itu kena sensor langsung di pintu depan. Kemudian ada tombol-tombol, itu ada tombol emergency ya, yang warnanya kuning. Itu kalau ada penumpang yang membutuhkan pertolongan atau ada penumpang yang diganggu oleh penumpang lain, silakan pencet tombol emergency. Kemudian di depan driver juga ada tombol panic button. Jadi kalau driver membutuhkan pertolongan dari tim kami di kantor, itu tinggal pencet saja tombol panic button, nanti otomatis dari pihak kantor akan menghubungi driver tersebut melalui saluran telepon khusus yang sudah kita siapkan. Kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal ini sepadan dengan besaran gaji yang dikantongi pengemudi, yakni gaji pokok 125% dari upah minimum plus tunjangan kinerja melalui perhitungan berdasarkan kilometer. Koridor dengan kilometer panjang akan mendapat tunjangan lebih besar dibandingkan kilometer pendek. Adapun kilometer menjadi parameter perhitungan biaya penyusutan kendaraan, gaji pengemudi, dan biaya operasional. Ada tombol panic button, jadi otomatis langsung terhubung ke kantor kalau ada apa-apa. Seperti itu, karena driver selama perjalanan kan nggak boleh pegang HP. Ya, ke depan semuanya kita bangun dengan bis listrik, gitu. Kita dorong semua. Masuk 3N itu kan juga bis listrik juga. Ya. Dominasi warna merah marun yang menggambarkan keberanian, kekuatan, dan energi selaras dengan kehadiran teman bus Trans Maminasata di Makassar, Sulawesi Selatan. Maminasata adalah akronim dari 4 lokasi yang menjadi jalur tujuannya, yakni Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Dengan kapasitas 19 kursi dan 10 hand grip untuk penumpang berdiri, kehadiran bus Trans Maminasata sejak 2021 terus menenun simpul-simpul lokasi strategis melalui 4 koridornya. Jadi terus lebih memudahkan saya untuk pergi ke khususnya ke kantor. Terus kalau mau ke mall lebih mudah aksesnya.
Koridor 1 bus Transmamina Sata dengan rute Panakukang Square ke Pelabuhan Galesong dilayani 27 armada. Koridor 2 melayani Mall Panakukang menuju Bandara Sultan Hasanuddin dengan formasi 21 armada. Sementara koridor 3 berangkat dari kampus 2 PNUP ke kampus 2 PIP dengan 17 armada. Dan terakhir, koridor 4 kampus Unhas Fakultas Teknik di Jalan Poros Malino ke Panakukang dengan kekuatan 14 armada bus. Meski begitu, Makassar masih memerlukan penambahan koridor mengingat sekitar 8.000 penumpang telah terlayani dengan baik setiap hari dan antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan moda angkutan massal ini cukup tinggi. Koridor yang ada saat ini baru menyentuh batas-batas kota. Nah, perkembangan kawasan pemukiman di daerah penyangga, sedangkan pusat aktivitas berada di kota Makassar. Ini digambarkan oleh kemacetan di pintu masuk kota. Tapi bagi kota Makassar itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, memang di awal-awalnya teman bus di Makassar adalah salah satu teman bus yang mendapat respon terbaik di Indonesia dalam banyaknya flat atau penumpang teman bus. Data Kemenhub menyebut sudah 10 kota terlayani BTS dengan jumlah layanan 48 koridor dan 741 armada bus. Rata-rata waktu tempuh dari keseluruhan koridor dalam satu rit adalah 2 jam 12 menit dan koridor terpanjang terdapat di kota Makassar yang berjarak sepanjang 69 km. Ditambah pada 2023 ini terdapat peningkatan rata-rata kecepatan 4,8% sehingga gap antar realisasi dengan standar pelayanan minimal semakin berkurang. Sampai 12 November 2023, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna BTS mencapai 60 juta orang dengan rata-rata jumlah penumpang harian sebesar 65.000 orang dan load factor 41,68%. Sejak awal operasional di tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan kenaikan load factor dengan tingkat okupansi tertinggi berada di Banyumas dan Banjarmasin. Dari hasil survei kepada penumpang menunjukkan bahwa 72% penumpang sebelumnya adalah pengguna sepeda motor, sehingga dapat dipastikan banyak masyarakat yang tertarik dengan layanan teman bus ini. Kita juga mengevaluasi apabila keterisiannya rendah, kita juga mencari apa penyebabnya. Apakah perlu ada dorongan atau kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, atau mungkin ada rerouting lagi, mungkin dalam suatu rute yang selama ini berjalan mungkin angkutan pergerakan masyarakat mungkin kecil, mungkin bisa dievaluasi untuk dialihkan ke rute-rute yang lain dalam kawasan yang sama. Medan, Sumatera Utara menjadi kota terbesar ketiga dengan jumlah warga 2,5 juta orang yang beraktivitas di malam hari dan 4-5 juta orang pada siang hari. Tentunya bukan penambahan ruas jalan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan, namun memerlukan transportasi publik yang mumpuni, melayani mobilitas warga di pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Kementerian Perhubungan mempercayakan operasional bus Transmetro Daily pada PT Medan Bus Transport. Standar pelayanan minimal di Surabaya, Banyumas, dan Makassar juga berjalan di Medan. Supir ini kan dia harus memahami SOP itu. Jadi kalau misalnya dia ada mobil yang di belakang, dia nggak boleh menyalip, dia harus tetap. Kecuali kendaraannya itu rusak, ya kan? Itu bisa dipotongnya. Memang nyaman dia. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba, contoh dari Belawan. Kalau dari Belawan ke Medan itu kan waktu tempuhnya kan agak lama. Itu para penumpang itu kalau pagi-pagi dia di mobil itu istirahatnya di mobil dia, di bus karena nyaman sampai ke kota.
Sebuah keniscayaan bahwa ke depan teman bus akan beralih ke penggunaan bus listrik. Kemenhub telah menggandeng PT Inka untuk pengembangan bus listrik. Penyediaan bus hasil pendanaan dari Bank Dunia ini pertama kali akan digunakan oleh Medan dan Bandung pada 2024, disusul teman bus di Semarang dan Surabaya pada 2025. Kemenhub berharap rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pihak operator sehingga bus listrik bisa disusul 6 kota lainnya. Ketika nanti ada kewajiban mengganti ke bis listrik, otomatis kan bis yang konvensional sekarang kan dia bisa dioperasikan di daerah-daerah lain kan. Itu. Saya kira itu rumusan-rumusan itu sudah perusahaan-perusahaan angkutan publik ya bis-bis itu saya kira udah ngerti, udah paham itu bisa. Gitu. Yang penting hitung-hitungannya masuk kan, ya hitungan bisnisnya oke kan, dia jalan gitu ya. Harapan kita ada creative financing lah, bukan hanya APBN, tapi kita dorong peran swasta sebenarnya untuk bisa lebih aktif untuk itu gitu. Pasti yang paling sulit tentunya kalau hanya infrastruktur dan fisik, ini tinggal tergantung ada uang, ada barang kan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang perlu sama-sama saya rasa kerjanya gini harus terus kita lakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Kita sudah ada menetapkan area-area yang bisa dijadikan pool yang selain terminal hari ini ada, kita baru buka kemarin contoh di area Tuntungan ya Pak ya. Di Tanjung Selamat itu ada area kita memang agak besar, 23 hektar yang akan digunakan juga sebagian sudah kita serahkan kepada Dinas Perhubungan untuk digunakan sebagai pool bis nanti. Kemenhub telah menerima permintaan dari kota lainnya untuk pengadaan program BTS, di antaranya Kota Batam, Pekanbaru, Banda Aceh. Transportasi publik dibutuhkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan pada 2030 dibandingkan pedesaan. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan membangun angkutan umum massal perkotaan yang baik. Selain Jakarta, Ditjen Hubdat Kemenhub menetapkan Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar menjadi proyek prioritas strategis berbasis kolaborasi guna mengurangi potensi kerugian ekonomi sekitar 15 triliun rupiah per tahun akibat kemacetan. Ya, untuk warga yang di 10 kota yang sudah tersedia layanan BTS, harapan kita kan dimanfaatkan secara maksimal bis-bis itu yang sudah kita bangun. Jangan lagi menggunakan kendaraan pribadi, lebih hemat gitu kalau menggunakan angkutan publik. Toh waktunya juga bisa tepat sama gitu, tidak lama. IT kita juga kita perbaiki sehingga masyarakat tahu kapan bis akan datang jam berapa.